Kalian katanya memakai perjanjian lama, tapi di mana hukum Taurat kalian mengikuti? Tidak kan? Kalian sudah menudahi itu. Kalian menudahi dengan memakai isi kandungan Taurat kami di Injil kalian membenarkan Yesus, sedangkan kami tidak mengenal Yesus kalian. Stop memakai perjanjian lama kami membenarkan Yesus kalian. Oke, saya boleh menjawab ya? Boleh? Boleh? Oke, ya. Ya, jangan Anda harap ya. Orang Kristen itu ya Anda mengemis-ngemis begitu ya. Kenapa Anda tidak memakai hukum-hukum Taurat? Ya jangan harap dong. Ketika Anda mengharapkan apa yang tidak Anda imani, ya Anda bergantung kepada orang Kristen berarti. Mencerdaskan. Malah bersyukur gini loh ya. Saya mengatakan Tunggu dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sungguh kasihan ya kalau kita melihat nasib teman-teman kita dari saudara kita Kristen, di mana mereka ini benar-benar terjepit. Jadi sandwich mereka ini ya. Di satu sisi mereka tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, padahal mereka sudah mengaku sebagai Yahudi rohani. Terus di satu sisi mereka coba menjelekkan agama Islam, tetapi ketampol sendiri. Jadi maju kena, mundur kena. Mau nyerang Islam, tetapi ajaran Islam tauhid. Ajaran Islam menyembah kepada Allah yang esa. Allah yang tidak bisa kita lihat. Allah yang tidak mungkin menjadi manusia. Sama seperti Tuhannya orang-orang Yahudi. Jadi ini serba salah. Ya, serba salah gitu. Maju kena, mundur juga kena. Dan di sini teman-teman akan melihat bagaimana Polycarpus ya di blender habis-habisan oleh teman kita dari Yahudi, begitu juga dari Muslim. Di sini clear bahwa Nabi Ismail itu menurunkan ajaran Islam, sedangkan dari Nabi Isa alaihissalam menurunkan Yahudi. Kalau begitu, Kristen dari mana? Ajaran Kristen ini siapa gitu? Ismail, Islam, jelas. Ishak, Yahudi, jelas. Kalau begitu, siapa yang meneruskan ajaran Kristen ini? Siapa? Nabi yang mengajarkan kekristenan ini. Dan ternyata dengan jujur ya, Polycarpus I ini mengatakan Paulus. Jadi bapak dari segala kekristenan adalah Paulus, bukan Yesus. Karena Yesus mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia orang Yahudi. Jauh sebelum Yesus mengajarkan ajarannya, Yesus sudah mengikuti tradisi-tradisi Yahudi, menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Jadi jelas, kalau kekristenan ini adalah hasil ya, hasil jeripayah dari Paulus yang berhasil membuat ajaran ini. Oke, bagaimana diskusinya? Saya rasa teman-teman sudah tidak sabar ya. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Selesai dulu, mencerdaskan. dengerin dulu. perintah-perintah Allah. Dengerin dulu. Itu ternoda. Siapa yang noda kitab Anda? Anda sendiri kan? Dengerin dulu dia ngomong. Selesaiin dulu Mas Aryan. Silakan Mayor. Iya, dengar dulu. Karena begini mencerdaskan. Kalian katanya memakai perjanjian lama, tapi di mana hukum Taurat kalian mengikuti? Tidak kan? Kalian sudah menudahi itu. Kalian menudahi dengan memakai isi kandungan Taurat kami di Injil kalian membenarkan Yesus, sedangkan kami tidak mengenal Yesus kalian. Stop memakai perjanjian lama kami membenarkan Yesus kalian. Oke, saya boleh menjawab ya? Boleh? Boleh? Oke, ya. Ya, jangan Anda harap ya. Ya. Orang Kristen itu ya Anda mengemis-ngemis begitu ya. Kenapa Anda tidak memakai hukum-hukum Taurat? Ya jangan harap dong. Ketika Anda mengharapkan apa yang tidak Anda imani, ya Anda bergantung kepada orang Kristen berarti. Mencerdaskan. Malah bersyukur gini loh ya. Saya mengatakan Tunggu dikit. Akhir mirab jazakallahu khair. Lanjut. percaya diri terhadap iman Anda. Anda tidak perlu mengemis-ngemis ya, menangis-nangis. Kenapa ya? Terbalik. Kamu Siapa yang ngemis? mencerdaskan kamu dengar ya, mencerdaskannya. Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Hah? Kalau tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak akan berdiri. Mengenal perjanjian baru karena ada perjanjian lama. Kata
Kalau itu kan kalau hayalan Anda kan. Apa hayalan apa sih? Kalau saja. Aneh Anda. Orang yang udah final kok dibilang kalau. Nggak ada kata Final kalau apa? di dalam iman, Mas. Apa sih kamu? Kami diajarkan tidak pernah menyembah kepada manusia, dan kamu datang memakai isi kandungan Taurat kami untuk menyembah manusia. Ternodahi kami. Diajarkan menyembah manusia. Apa sih kamu? Yang bilang Anda menyembah manusia. Mencerdaskan, dengar ya. Datang dan memakai perjanjian kami untuk membenarkan Kalian Yesus duluan. Kalian siapa? Menyembah Kalian duluan. Kami tidak pernah diajarkan Musa kami untuk menyembah manusia. Memangnya kalian di sini siapa? Siapa kalian? Apa sih kamu ngomong apa? Kamu bilang tahu tadi tidak perjanjian lama? Kamu tahu tidak perjanjian lama? Hukum Taurat kamu tahu tidak? Kamu tahu? Kalau saya tahu memang kenapa? Kalau kamu tahu, kamu tidak akan tersesat menyembah manusia, karena Musa kami dan raja-raja terdahulu tidak pernah mengajarkan kami menyembah kepada manusia. Sampai detik ini pun kami mati tidak pernah kami menyembah manusia, karena kami tahu Tuhan kami, Kejadian 1 ayat 1, yang menciptakan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang lain yang bisa menciptakan langit dan bumi. Emangnya sejak kapan gue mengemis sama lo? Ayo sembahlah manusia. Sejak kapan? Sejak kapan? Mas, Ngana itu ngomong sembarangan aja, seenaknya aja. Ngana. Kami juga tidak mengharapkan Gini Anda, loh, saudara cabe-cabean. Maksud saudara Yordan ini, jangan kau mengambil kitabnya Bani Israel untuk membenarkan menyembah terhadap Yesus manusia itu maksudnya. Kapan saya ambil kitab dia, kapan? Nah, sekarang faktanya di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, terjemahannya di kitab saudara nempel. Anda katakan itu perjanjian lama, padahal hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31, nomor 31, Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa itu perjanjian lama? Padahal itu perjanjian baru. Di dalam Alkitab kami tidak ada dua agama, tidak ada Tuhan kami membawa agama. Apa yang mau Anda permasalahkan? Kenapa orang ini mabuk? Paling aku ya penjara penuh. Oleng. Dengar Sejak dia. kapan di dalam Di Alkitab agama itu? Anda kan dari Roma. Agama Anda kan dari Roma. Kitabnya Roma itu bukan Taurat. Terus kenapa kemudian di agama Anda ada kitabnya orang Yahudi meskipun bentuk terjemahan dan dikatakan sebagai perjanjian lama? Padahal yang Anda sebut perjanjian lama itu justru adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Kenapa Anda kata pakai Anda? kitabnya orang untuk membenarkan? Kenapa kata Anda memakai kitab orang Roma? Sementara kitab orang Roma itu kitab orang Israel. Lah, sejak kapan? Salah bang, salah. Agama Yahudi itu tidak mengenal perjanjian baru milik Kristen. Nah, sekarang orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lalu ditempelkan di kitab agama Kristen menjadi satu clipping. Itu legalitasnya dari mana coba? Oke. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, dari mana? Apa legalitasnya yang legalitas ini ada ndak legalitas yang kemudian orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Legalitasnya ya. Tentu di sini kita berbicara tentang legalitas itu yang bersifat legalitasnya haknya dari firman Allah itu sendiri ya. Terserah firman Allah itu mau bagaimana, itu urusan dia ya. Namun di sini ya kami mengimani ya. Aku bilang ganti nama Anda dulu. Turun dulu Bang, turun dulu, ganti nama Anda menjadi cabai-cabian. Mencerdaskan. Iya, mencerdaskan. Aku mau tanya sama kamu dulu, mencerdaskan. Apa yang dimaksud firman Allah? Sebentar, mencerdaskan. Aku mau tanya sama kamu.
Apa kamu mengerti tentang firman Allah? Firman Allah itu seperti apa? Oke, ya yang lain bisa diam ya, mute ya. Kita diskusi ya, walaupun 5 menit Baik, saja. baik. Udah jawab Saya mute, aja. Pak dosen. Ya, ya ketika Allah itu yang maha segala-galanya, ya menyatakan dirinya itu bahwasanya dialah yang berkuasa atas alam semesta ini, maka dia berfirman kepada manusia yang disebut nabi, ya para nabi, dia menyampaikannya ya. Contoh kepada Musa ya, firman Allah hadir kepada Musa melalui media api ya, tentu api itu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri ya. Untuk menyampaikannya kepada manusia, maka Allah menyampaikannya dengan cara Allah itu sendiri. Akan tetapi Musa ya, Musa sampai pingsan atau bersujud, atau Musa kasutnya tanggal ketika Musa mau menghadapkan ke arah api itu ya. Kasut Musa, sandal Musa itu tanggalkannya, kan begitu ya. Akan tetapi Musa bersujud ke arah api tersebut bahkan sampai pingsan. Apakah api tersebut itu adalah Allah? Ya tentu bukan ya. Firman Allah hadir berupa api ya, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah seorang pun yang bisa melihatnya, tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya, kan begitu. Namun firman Allah itu dengan cara Allah itu sendiri menyampaikan melalui entah suara. Apakah suara itu suara Allah? Tentu tidak. Suara itu adalah ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman-Nya, kan begitu. Kepada siapa? Kepada para nabi. Ya, itu adalah hakikat dari firman Allah yang benar, yaitu firman Allah kekal bersama Allah. Ya, tentu firman Allah itu bersumber dari pikiran Allah itu sendiri atau sifat-sifat Allah itu sendiri. Ya, tidak di luar Allah. Ya, kalam Allah atau roh Allah itu ya kekal bersama Allah. Itu yang benar. Ya. Bukan di luar Allah ya. Ketika roh kebenaran ada, setiap orang kan diberi kebenaran ya. Kebenaran akan menyampaikan firman apa yang disampaikan, kan begitu ya. Itu memakai kebenaran dari hak Allah itu sendiri. Maka firman Allah itu tersampaikan kepada manusia sampai sekarang. Allah menyampaikan melalui firman-Nya dengan cara berfirman, bukan dengan firman-Nya ya, dengan cara Allah berfirman, kan begitu. Allah berfirman, sumbernya dari mana? Ya dari sang firman, yaitu dari pikiran atau sifat-sifat Allah itu sendiri. Melalui Allah berkarya ya. Contoh Allah berkarya untuk dalam rangka pembebasan Bani Israel dari perbudakan Mesir ya. Di mana Allah di sini memakai jasa Musa ya, Nabi Musa ya, untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memakai jasa yang bernama Yesus Kristus ya, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itu kami akui, karena kenapa? Itu hak Allah itu sendiri, bukan hak orang, bukan hak siapa-siapa ya. Kalau Anda bertanya firman Allah itu Anda mengerti, ya, firman Allah apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada para nabi dan terbentuk di dalam satu kitab, yaitu namanya kitab suci. Walaupun Anda, oh itu kitab saya, itu kan kata kamu kan makhluk, kamu lebih tinggi apa tidak dari Tuhan atau Allah? Kamu makhluk, kamu tidak tahu apa-apa, cukup kamu imani saja. Kalau kamu imani perjanjian lama ya sudah, kamu bacain aja. Saya tidak memaksa harus perjanjian baru harus kamu imani, tidak. Ya, itu sifat-sifat Allah itu sudah mengatur itu. Untuk apa? Sebagai pembelajaran buat manusia. Tidak bisa ya, kehendak Allah itu dibatasi oleh manusia. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Waalaikumsalam. Iya, mencerdaskan. Coba saya tanya sama kamu, dan kenapa sering kalian mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus sendiri? Kenapa Allah menjadi Yesus dan Yesus menjadi Allah? Coba jelaskan saya. Oke, firman itu adalah Yesus sendiri. Ya, ketika konteksnya di sini adalah Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Ingat ya, Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Apakah nyawa itu nyawanya Tuhan? Tuhan tidak perlu nyawa, yang menciptakan nyawa adalah Tuhan ya. Maka ya sangat bodohlah ketika orang mengatakan, oh Tuhan digantung. Lah, kamu bisa nampak Tuhan apa tidak? Ya, bisa nampak. Kalau bisa nampak, saya mau ikutan dong, kan begitu. Yang tampak di situ adalah ya kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun, seperti Musa lihat api. Saya melihat Allah ini. Apakah api itu adalah Allah? Tidak ya. Beda konteks kawan ya, ketika firman Allah itu turun menjadi tiang awan atau suara atau berupa mimpi para nabi atau penglihatan para rasul atau para nabi. Itu firman Allah itu turun ketika
ada konteks-konteks tertentu ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus, kenapa Yesus itu kalian anggap itu adalah Allah? Yang dialahkan atau yang dipertuhankan kepada Yesus adalah hakikat Allah itu sendiri juga. Hakikat Sang Bapa yang adalah ilahi, yang adalah Sang Firman itu sendiri, yang adalah Bapa, yang adalah Allah itu sendiri. Itu yang dipertuhankan, itu yang diperalahkan. Tentu kemanusiaan dari firman Allah itu yang turun menjadi manusia. Ya, hakikatnya sebagai manusia. Bukan manusia setengah-setengah jadi, kakinya satunya panjang sebelah, tangannya juga panjang sebelah. Tidak, dia 100% manusia. Namun perbedaannya menggantikan domba jantan atau lembu jantan di perjanjian lama yang tak bercacat celah untuk dikurbankan di mezbah, begitu ya. Bertanda bahwasannya inilah bani pilihan Allah. Bukan di luar Bani Israel, bukan bani pilihan Allah, ya, bukan berarti di luar Bani Israel tidak dikasih Allah, bukan. Itu sebagai patokan, itu sebagai rujukan manusia akan percaya kepada firman Allah, memakai satu suku bangsa yaitu keturunan Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, bukan keturunan Ismail, ya. Dan Allah punya kehendak sendiri bahwasanya firman-Nya itu turun menjadi manusia untuk dikorbankan di tiang salib menggantikan lembu jantan yang tak bercacat celah. Ya sudah, silakan. Tadi saudara membawa Bani Ismail. Bani Ismail mengajarkan Islam. Bani Israel, Bani Ishak mengajarkan. Ya, itu kan iman Anda, itu dari Anda, ya. Kristen diajarkan oleh siapa? Ismail, ya. Islam. Ishak, Yahudi. Kristen? Kristen? Ya. Kristen? Keturunan yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri adalah keturunan Ishak. Ya, Ishak. Iya tahu, saya paham itu, ngerti tamat saya. Ismail Islam, Ishak Yahudi, Kristen. Oke, makanya Anda dia dengar ya, melalui keturunan Ishak itulah jalur mesianik. Ya, jalur mesianik ya. Mesianik itu apa? Orang yang diurapi. Kok ada mekanik sih, mama mekanik? Ismail keturunannya nanti melahirkan Islam. Nabi Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi mana yang melahirkan Kristen? Nabi mana? Yakub melahirkan ke-12 anak. Iya. Gepeng. Nabi Ismail nanti keturunannya melahirkan Islam. Nabi Ishak mengajarkan Yahudi. Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oh, Nabi mana yang mengajarkan Kristen? Oke. Ketika Anda bertanya demikian, ya, tentu kata Kristen itu kan pengikut Kristus, kan begitu. Siapa itu Kristus? Ya, Kristus itu kan orang yang diurapi. Siapakah dia yang diurapi itu? Tentu Daud diurapi oleh Nathan kalau nggak salah ya, atau siapalah ya. Apa sih Nabi kamu mana yang mengajarkan Kristen? Mencerdaskan, kamu sih sama menjawab aja, bilang aja Paulus. Apa nih? Kalau tidak ada Paulus, wujud dari Kristen tidak akan pernah ada. Apa sih kamu? Jangan membodoh-bodohi orang di sini. Kamu harus jujur. Ya iyalah, kalau tidak ada Paulus ya iyalah. Terus? Oke, berarti Nabi Paulus yang mengajarkan Kristen. Dengar dulu, Bro Juma, dengar dulu. Ya. Terus Paulus, sekarang Paulus ada apa enggak nih? Kalau tidak ada Paulus katanya. Realitasnya Paulus ada apa enggak? Sekarang di dalam kitab suci orang Kristen. Yordan. Ada apa enggak Paulus? Paulus itu benar orang itu propaganda pengarang si Lukas di Kisah Para Rasul. Dengar dulu. Paulus itu dibenarkan di kitab propaganda pengarang si Lukas, diberi nama Kitab Para Rasul. Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana mungkin dia menyatakan dia adalah Rasul Allah, sedangkan Yesus adalah Rasul Allah? Di dalam kitab suci orang Kristen. A. Ada. B. Tidak ada. Ada tidak Paulus? Ada. Nah, kenapa Anda mengatakan kalau tidak ada Paulus? Itu kan kalau. Anda bego sekali, aduh. Pukul jidat dulu. Yang sudah ada, yang tidak ada. Jadi kesimpulannya, kamu tinggal menjawab bahwa Paulus adalah penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. Iya. Jadi Paulus adalah pendiri agama Kristen. Ya kalau memang contohnya, kalau memang Paulus pendiri agama Kristen, ya lalu memangnya kenapa?
Kenapa? Enggak Kenapa apa-apa, kita cuma butuh pengakuan jujur aja. Pertanyaannya, kamu kalau saya ikut, tunggu, ya, pertanyaan kalau saya kamu ikut ikut Yesus atau pemahaman Paulus? Anda, pemikiran Anda. Memangnya kenapa? Kalau Memangnya Paulus kenapa mendidikan apa? agama Kristen, Paulus rasul palsu. Paulus rasul palsu. Dia penyesat jemaat dan dia bangga dengan itu. Buktinya Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah dia mengutuk perjanjian lama kami Buktinya dan saya percaya, mengatakan bahwa hukum Musa tidak. Dengar dulu. Dia Ini saya mengatakan kalau percaya hukum kepada Musa Paulus. dosanya tidak setaranya lagi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu sedangkan dia memakai perjanjian lama kami dan dia mengatakan bahwa hukum Musa tidak berlaku lagi. Hah? Hukum Si Musa botak tidak itu, dengar dulu, si botak itu mengatakan seperti itu dalam kitabmu. Dia sudah membuat kami sakit hati. botak ya? Iya. Oh, begitu. Botak ya. Botak ya. Botak. Lalu apa cerminan hidup Anda sekarang? Ya, ketika Anda mengatakan Paulus itu rasul palsu. Lalu kelebihan Anda dengan saya itu apa sekarang? Coba Anda terangkan. Apa kelebihan Anda? Apakah Anda bisa terbang? Apa bagaimana? Tidak, karena saya hanyalah manusia biasa. Makanya jangan mengatakan palsu yang asli. Yang asli katakan asli, yang palsu katakan palsu. Ya, Di dalam memang iman palsu. Kristenan itu tidak ada yang namanya percaya kepada hal-hal yang palsu. Begitu loh. Anda jangan Dan kamu memakai percaya dengan hal-hal yang palsu. serigala itu tapi berbulu-bulu domba gitu loh. Nah, itu Paulus. Itu Paulus. Kalau yang asli parah katakan ini, parah asli, yang palsu katakan palsu ya. Yang ada katakan ada, yang tidak ada andai saja, nggak ada. Ya udah ada pun jelas-jelas kau andai-andai saja, itu derita Anda ya. Yang menyamar menjadi Yahudi atau non Yahudi. Menyamar jadi domba, ternyata serigala, kan begitu. Domba itu kan Bani Israel, Bani Yakub. Nah, sekarang yang menyamar menjadi Bani Israel atau non Bani Israel. Yang mana yang benar? Oke, yang mana nyamar jadi Bani Israel non Bani Israel ya. Kata menyamar itu ya, itu Malah menjelaskan. sebagai pencuri ya, menyamar sebagai tamu begitu ya, padahal menengok-nengok aja dulu. Nanti curinya kapan tahulah gitu kan, nyamar dulu. Apa sih kalian, bagaimana mencerdaskan, bagaimana bisa kalian tidak mengenal dengan Paulus sendiri? Kalian harus mengenal latar belakangnya. Paulus itu berasal dari Tarsus atau dari Turki dan bapaknya itu asli bangsa Yahudi dan ibunya adalah kepercayaannya dari Yunani. Dari mana? Dan Paulus itu punya dua kepercayaan, Yahudi dan Helisme. Makanya Paulus adalah anak yang kurang ajar. Apa sih kamu tidak tahu? 14 surat yang ditulis Paulus tidak ada proposalnya dari Yesus. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Berarti Mas, kita keluarga, kakek kita sama kakek-kakek. Kamu jangan putar-putar di sini. Kan sila-sila pengakuan. Bapaknya Paulus itu dari Yahudi. Paulus itu pernah gagal menyembah matahari dan targetnya apa? Targetnya Paulus adalah orang non Yahudi dan yang tidak memakan babi. Itu targetnya. Karena apa? Dia pernah gagal menyembah matahari. Begitu dan memang ya. saya akui itu. Saya akui Paulus berhasil. Skenario-nya adalah berhasil 100% menyesatkan jemaat. Jadi kayak mana pada saat itu? Bagaimana itu? Gimana apa? Kalian harus belajar latar belakangnya si Paulus. Ya? Dia siapa? Anak yang durhaka, membantah bangsa bapaknya. Lalu makanya disebut serigala berbulu domba. Anda lebih baik dari Paulus? Saya lebih baik. Lebih baik. Iya, saya lebih baik karena apa? Mana? Kami hidup semata-mata karena siapa? Kami hidup semata-mata karena itu punya Allah, ya. Mana kita Taurat? Mana? Apa sih? Kamu jangan putar-putar di sini. Yang dituliskan oleh Anda. Tulis apa? Anda rasul? Kenapa? Anda rasul? Yang pertanyaan saya di sini, saya bingung. Kami duluan, kenapa kalian yang menyembah manusia? Sedangkan kami diajarkan Musa, kami tidak pernah menyembah manusia. Apakah Musa kami menyembah Yesus? Paulus itu kan rasul. Apakah Anda rasul juga?
Paulus bukan rasul. Bagaimana dia bisa menyatakan Oke, dia katakan dia Paulus bukan rasul. Katakan Paulus bukan rasul. Apakah Anda Iya. rasul? Ya. Tidak, saya manusia biasa. Oh, ya sama dong. Kamu tunjukkan mukjizat, mencerdaskan kamu tunjukkan Ukuran satu dari mana mukjizat. yang Anda mengatakan Kamu bahwa tunjukkan kamu lebih bagus dari Paulus? Paulus bisa menulis apa kitab suci yang dikarunia oleh Roh Kudus. Anda menulis kitab apa? Roh Kudus apa? Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kurang lebih 30 tahun Yesus diangkat ke langit. Dia menulis 14 surat palsu yang tidak ada aproposalnya dari Yesus. Kamu harus tahu itu. Mana Kamu kitab tidak Anda belajar atau pura-pura? yang diwahyukan dari Allah Anda itu mana? Tunjukkan kepada saya. Apa? Tapi Anda lebih bagus dari Paulus katanya. Mana kitabnya? Ini loh. Iya. Nulis catatan belanjaan nggak di rumah? Itu kasih itu. Ketuhanan kami jelas. Yang bilang tidak seperti jelas. Anda yang datang-datang yang menyembah manusia dan memakai juga isi kandungan Taurat kami dan menyembah manusia. Tidak ternodai itu kitab kami. Iya. Hah? Ya apa? Makanya saya di sini naik, saya hanya bilang kepada Anda, jujur saya tidak suka berdiskusi seperti ini membahas teman saya. Tapi di sini saya hanya melarang kalian ingat, Oten yang menonton 661K ini yang menonton ingat Oten ya. Saya hanya kasih tahu pada kalian, jangan membawa-bawa perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian di dalam Injil karena kami tidak mengenal Yesus kalian. Titik. Perjanjian lama untuk membenarkan Yesus kalian. Berarti dari tadi kamu bohong ya, sekarang baru jujur ya? Jujurnya sedikit daripada bohongnya. Katanya jujur katanya. Dari tadi bohong dia. Boleh dikatakan kalau 1% itu jujur, 99 itu bohong, berarti bohong semua, itu bodong kata-katanya ya. Sejatinya firman Allah itu tak terbatas oleh makhluk itu sendiri. Dia mau firmankan kepada siapa, itu hak dia, itu hak kami. Gurunda aku masuk ya. Ya silakan deh, silakan. Jadi gini loh mencerdaskan. Ya lu boleh ngomong apa aja tentang Tuhan tuh lu boleh, tapi jangan difitnah. Fitnah lagi. Iyalah, misalnya contoh apa tadi yang lu bilang itu bahwa Tuhan itu dan sifatnya itu satu, terus sifatnya juga bisa mikir. Ini kan Mas, Anda itu jangan sekonyong-konyong ngomong di sini nggak jelas. Ya, kapan itu, tadi katanya sifatnya ini bisa mikir, enggak ya? Nggak bisa mikir sifatnya. Mikir apa sekarang? Mikir secara apa? Itu yang Firman tiba-tiba punya inisiatif turun ke bumi mengambil daging manusia, itu inisiatif dia bukan? Inisiatif siapa? Inisiatifnya si Firman. Kamu membahas hilang ya. Nah itu apa? Inisiatifnya siapa itu? Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama Allah, dan Firman itu adalah Allah ya. Itu yang ada satu. Yang ngomong itu siapa? Roh Kudus yang ngomong itu. Atau kehendak Allah itu sendiri, atau yang diaktualisasikan melalui Firman-Nya. Firman-nya itu adalah kekal bersama dia ya, yang diaktualisasi. Jadi Firman ini cangkangnya kehendak. Berfirman gitu. Ya. Yang punya tanduk kan kamu, punya cangkangnya apa enggak ya? Loh, tadi katanya kehendak Allah yang apa tadi? Yang menjadi firman itu. Terus? Nah, itu artinya firman ini adalah kulit dari kehendaknya Allah gitu atau gimana? Kehendak Allah sama firman Allah beda kan enggak? Ya beda kalau di kami. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membeli baju, kita juga jual baju ya. Kita menjual merchandise. Termasuk di sini ada kaos Al-Ayyubi, polo shirt Al-Ayyubi, hoodie Al-Ayyubi, begitu juga dengan Bamtri ya. Ada kaos Aki Bamtri, polo shirt dan hoodie Bamtri. Ya, Bamtri Channel. Serta merchandise lainnya. Ya, ada ini. Hamas ya, Hamas yang trio ini lucu nih. Ini paling laku sebenarnya. Bagi teman-teman yang mau beli, bisa kontak di nomor WA yang di bawah atau melalui Tokopedia, karena lagi banyak promonya. Ya, lagi gratis ongkir juga. Ya, Tokopedia ada gratis ongkirnya. Silakan beli dari sini. Dan bagi teman-teman yang mau makan dan juga dekat dari Jakarta Pusat ataupun Jakarta Timur, jangan lupa merapat. Kita ada buka stick juga ya, namanya J-Stick di Kayu Manis Timur ya. Lokasinya di Jalan Kayu Manis Timur, tempatnya seperti ini.
Ya. Jadi ini yang kita jual, stik ayam. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan langsung merapat. Di Google Maps silakan kalian tulis, ya tinggal tulis J-Stick Kayu Manis Timur, langsung keluar. Ya, langsung diketik aja J-Stick Kayu Manis Timur, dia akan keluar. Ini di Matraman, ya dekat Matraman. Dan ini di Jalan Besar kok, tenang aja, gampang dicari. Dan ada spanduknya juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya teman-teman semua ya. Makasih atas dukungan kalian selama 2023. Makasih buat semuanya dan semoga 2024 kita bisa berbuat lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan menjadi berkat bagi semuanya. Ya, terima kasih atas dukungan kalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semoga di 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik lagi. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.